pertarungan politik Soekarno dengan militer dan kelompok agama konservatif. Hari ini, kita akan menyelami salah satu babak paling menarik dalam sejarah Indonesia, perjalanan politik Soekarno, sang proklamator kemerdekaan, dan pertarungan sengitnya dengan dua kekuatan besar militer dan kelompok agama konservatif. Bayangkan, sebuah drama politik yang penuh intrik, ideologi yang bertabrakan, dan keputusan yang mengubah arah bangsa. Dari tahun 1945 hingga 1967, Soekarno berdiri di pusat badai, mencoba menyatukan Indonesia yang baru lahir, namun akhirnya jatuh karena konflik ini. Siap, mari kita mulai perjalanan ini. Kita mundur ke 17 Agustus tahun 1945, saat Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah momen emas, tetapi juga awal dari tantangan besar. Indonesia saat itu adalah mozaik berbagai suku, agama, dan ideologi nasionalis, komunis, dan kelompok agama, terutama Islam konservatif. Soekarno, dengan karismanya yang luar biasa, menjadi simbol persatuan. Namun, untuk menyatukan semua pihak, ia harus membuat kompromi, seperti menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta dari konstitusi awal, yang mengusulkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, demi menjaga harmoni dan keutuhan bangsa. Ini adalah langkah pertama yang menunjukkan betapa rumitnya menyeimbangkan berbagai kepentingan di negara yang baru merdeka. Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki periode demokrasi parlementer pada tahun 1950. Dalam sistem ini, Soekarno sebagai presiden memiliki peran yang lebih seremonial. Kekuatan politik sebenarnya berada di tangan partai-partai seperti PNI, PKI, dan Masyumi yang saling bersaing memperebutkan pengaruh di parlemen. Di sisi lain, militer juga mulai menunjukkan taringnya, terutama setelah berhasil memadamkan berbagai pemberontakan regional seperti PRRI atau Permesta. Mereka merasa punya peran penting dalam menjaga keutuhan negara. Namun, sistem parlementer ini ternyata membuat politik menjadi sangat tidak stabil. Kabinet silih berganti, dan ekonomi pun memburuk. Melihat kekacauan ini, Soekarno merasa harus turun tangan. Maka, pada 5 Juli tahun 1959, ia mengeluarkan dekret presiden dan meluncurkan sistem baru yang disebut demokrasi terpimpin. Ia ingin memimpin secara langsung dengan menggabungkan 3 pilar kekuatan utama bangsa: nasionalisme, agama, dan komunisme, dalam konsep yang dikenal sebagai Nasakom. Tapi, langkah berani ini justru memicu pertarungan yang lebih sengit di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Hubungan Soekarno dengan militer bisa digambarkan seperti roller coaster, penuh dengan naik turun. Awalnya, ia sangat bergantung pada kekuatan militer untuk menjaga stabilitas negara, terutama saat menghadapi pemberontakan bersenjata, seperti di atau TI dan PRRI, atau Permesta. Jenderal-jenderal seperti Abdul Haris Nasution menjadi pahlawan dalam konflik-konflik ini. Dan militer pun mulai merasa punya hak yang lebih besar dalam urusan politik negara, melampaui sekadar fungsi pertahanan. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan antara Soekarno dan pimpinan militer semakin tajam. Soekarno, dengan kebijakan anti-imperialis dan anti-kolonialisme yang berapiak, mulai mendekat ke blok komunis, khususnya Tiongkok dan Uni Soviet. Kedekatannya dengan PKI juga semakin erat. Di sisi lain, sebagian besar pimpinan militer yang banyak mendapat pelatihan dan dukungan dari Amerika Serikat memiliki pandangan anti-komunis yang kuat dan cenderung lebih pragmatis dalam kebijakan luar negeri. Mereka khawatir pengaruh komunis akan terlalu dominan dan mengancam posisi mereka. Jurang ideologi ini terus melebar dan menciptakan ketegangan yang terpendam di antara istana dan markas besar tentara. Situasi semakin memanas dengan dilancarkannya kebijakan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun ke-1963. Soekarno dengan semangat ganyang Malaysia mendorong militerisasi besar-besaran untuk mendukung ambisi politik luar negerinya. Namun, kebijakan ini sangat membebani ekonomi negara yang sudah rapuh dan membuat banyak perwira tinggi militer merasa frustrasi. Mereka merasa sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dalam negeri justru dihabiskan untuk petualangan militer yang hasilnya tidak pasti. Sementara Soekarno berhadapan dengan militer, ia juga harus menghadapi tantangan dari kelompok agama konservatif, terutama yang diwakili oleh Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama.
NU. Pandangan Soekarno berbenturan dengan agenda politik Masyumi yang secara konsisten memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam tatanan negara. Konsep Nasakom yang digagas Soekarno semakin memperkeruh hubungan dengan kelompok Islam. Bagi mereka, Soekarno telah mengkhianati cita-cita awal kemerdekaan yang bernapaskan Islam. Penghapusan Piagam Jakarta dari konstitusi pada tahun 1945 menjadi luka sejarah yang sulit dilupakan oleh mereka. Sementara itu, NU pada awalnya mencoba bermain aman dan sempat mendukung Soekarno, bahkan masuk dalam kabinet. Rasa ketidakpuasan ini kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya pemberontakan daerah seperti PRRI atau Permesta yang didukung oleh beberapa tokoh Masyumi. Ketegangan antara Soekarno yang didukung PKI dan pimpinan Angkatan Darat yang anti-komunis mencapai puncaknya pada malam 30 September 1965. Peristiwa gerakan 30 September atau Gestapo terjadi, di mana 6 jenderal dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Peristiwa tragis ini yang dituduhkan kepada PKI menjadi pembenaran bagi militer yang kini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Untuk mengambil alih kendali keamanan dan politik, Soekarno adalah seorang nasionalis sekuler yang teguh memegang prinsip Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, di mana negara tidak didasarkan pada satu agama tertentu. Soekarno, yang dianggap ragu-ragu dan bahkan cenderung melindungi PKI, perlahan-lahan kehilangan dukungan dan wibawanya. Mereka menolak kebijakan Soekarno yang dianggap terlalu sentralistis dan semakin condong ke arah kiri atau pro-komunis. Dengan memasukkan komunisme sebagai salah satu pilar utama negara, Soekarno secara langsung menempatkan dirinya berseberangan dengan Masyumi yang sangat anti-komunis. Konflik ini memuncak ketika Soekarno membubarkan Partai Masyumi pada tahun 1960 dengan tuduhan terlibat dalam pemberontakan. Namun, hubungan mereka juga memburuk menjelang tahun 1965 karena rivalitas yang semakin tajam dengan PKI di tingkat akar rumput. Setelah peristiwa Gestapo 1965, lanskap politik berubah total. Kelompok-kelompok agama konservatif, terutama NU dan organisasi-organisasi pemudanya, melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka kemudian bersekutu dengan militer untuk menumpas PKI secara habis-habisan. Bagi mereka, kejatuhan Soekarno bukan hanya akhir dari kekuasaan seorang presiden, tetapi juga sebuah kemenangan atas ideologi sekulerisme dan komunisme. Momen ini membuka jalan bagi era baru yang secara politik dan sosial cenderung lebih konservatif. Puncaknya, pada tahun 1967, Sidang Istimewa MPRS secara resmi mencabut mandatnya sebagai presiden seumur hidup. Momen ini menandai akhir dari era revolusi Soekarno dan dimulainya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Kisah pertarungan Soekarno dengan militer dan kelompok agama konservatif adalah cerminan dari perjuangan abadi dalam membangun sebuah bangsa yang begitu beragam seperti Indonesia. Dengan karisma dan visi besarnya tentang persatuan, Soekarno mencoba menjadi penyeimbang di antara berbagai kekuatan yang saling bertentangan. Namun, pada akhirnya, tabrakan ideologi yang fundamental, tekanan ekonomi, serta intrik geopolitik Perang Dingin terbukti terlalu kuat untuk diatasi. Militer dan kelompok agama konservatif, meskipun memiliki agenda yang berbeda, menemukan tujuan bersama untuk mengakhiri eranya. Sejarah ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga tentang kompleksitas politik, bahaya perebutan kekuasaan, dan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga kisah ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya dari kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.